这是九重雷刀。Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Nah, di pembahasan kali ini Mimin kembali melanjutkan Donghua Swallow Star. Sebelum itu bagi teman semua yang belum menonton cerita sebelumnya, Mimin sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar paham dengan alur ceritanya, dan bantu juga subscribe channel ini serta aktifin tombol loncengnya, agar nanti setiap kali Mimin upload video, sahabat semua tidak ketinggalan updatean video terbaru. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke alur ceritanya. Diceritakan pada pembahasan sebelumnya perdebatan memanas antara Luo Feng dengan Zhang Zehu, seorang praktisi elit. Mereka ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya. Namun bukannya Zhang Zehu meminta maaf, melainkan ia malah mengencam balik Luo Feng, dan berniat buruk pada Luo Feng. Namun para inspektur menenangkan Luo Feng. Bahkan Luo Feng mulai sekarang yang telah bergabung di Aula Bela Diri Jixian, tentu mereka akan selalu membantu Luo Feng. Mereka juga meminta Luo Feng agar bergabung di tim Firhammer yang merupakan tim seorang praktisi tingkat jenderal. Keesokan harinya diperlihatkan pada Luo Feng yang terbangun dalam mimpi buruknya. Terlihat para sepejuang praktisinya telah dibantai oleh seseorang sniper misterius. Waktu yang telah menunjukkan pukul 5.20, Luo Feng dengan setelan barunya pun bersiap-siap untuk menjalankan tugas di hari pertama bersama tim Firhammer. Sesampainya di sana, Luo Feng diperkenalkan dengan kapten tim Firhammer yang bernama Gao Feng. Gao Feng juga menyambut kedatangan Luo Feng dengan baik. Rekan tim Firhammer sendiri berjumlah 5 orang, yaitu Gao Feng, Chen Gu, Wei Ti, Wei Qing, Zhang Ke, dan ditambah dengan Luo Feng yang baru bergabung jadi 6 anggota. Di sana juga ada manajer Wang dari HR Alliance, yang membantu mereka memberitahu semua informasi yang terjadi. Karena mereka semua yang telah berkumpul, manajer Wang memberitahu bahwa Institut Biologi dengan nama Aliansi HR, mereka membentuk sebuah tim relawan untuk mengumpulkan sampel gen monster di dataran 0201. Namun secara mengejutkan bahwa tim tersebut tiba-tiba diserang oleh para monster. Oleh sebab itu mereka meminta bantuan dari tim Firhammer untuk menyelamati mereka. Jika tidak secepatnya menyelamati mereka, takutnya nyawa mereka tidak tertolong. Sesampainya di dataran 0201 mereka pun menyelusuri area di sana untuk mencari keberadaan para relawan. Namun mereka dihadang oleh monster. Luo Feng terkena serangan dari monster itu. Rekan tim yang mencoba membantu Luo Feng dihadang oleh Kapten Gao Feng. Sebab ia ingin melihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki Luo Feng, dan ia juga yakin bahwa Luo Feng dapat mengatasi monster itu sendirian. Benar saja, dengan kemampuan Luo Feng yang menggunakan pedang 9 guntur, ia pun berhasil mengalahkan monster tingkat prajurit itu. Rekan tim juga memuji Luo Feng yang begitu hebat. Monster tingkat prajurit sendiri berada di kelas F atau bisa disebut sistem hierarki bagi praktisi untuk membedakan para monster. Monster sendiri juga dibagi atas level prajurit, level jenderal dan level master. Setiap levelnya juga dibagi atas level junior, level menengah dan level tinggi. Di sana Kapten Gao Feng meminta daftar tim para relawan pada manajer Wang. Manajer Wang pun memberikannya. Terlihat di daftar para relawan juga ada Suxin yang membuat Luo Feng juga sedikit terkejut. Penyelamatan kali ini merupakan misi penting. Kapten Gao Feng pun mengingatkan mereka semua agar berhati-hati serta jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Di sana mereka menemukan sebuah perangkat ultrasonik yang bisa mengeluarkan bunyi yang tidak bisa didengar manusia, hanya bisa didengar oleh para monster. Mereka pun mulai curiga ada seseorang yang sengaja meletakkan perangkat ultrasonik itu, untuk sebagai umpan menarik para monster mendekat. Di sisi lain kita diperlihatkan pada sebuah tim lain yang bernama Tim Huya.
Tampak tim ini berniat jahat pada para relawan. Terlihat juga ada Susin yang bersembunyi dari mereka. Kembali diperlihatkan pada tim Firhammer, yang ingin secepatnya mencari keberadaan para relawan yang tersisa. Di sana mereka juga berpapasan dengan tim Huya, yang juga ada Zhang Zehu di sana. Zhang Zehu juga sedikit terkejut bahwa Luo Feng masuk ke dalam tim Firhammer. Mereka yang mengetahui bahwa Firhammer ingin menyelamati para relawan, mereka pun terlihat memiliki rencana jahat. 意外，我们得抓紧时间。被这个累赘给拖累死啊！你们带着个新人行动，支队长一声，又有人送上门。机会。这个不急。 Benar saja tim Firhammer yang menelusuri dataran 0201. Mereka semua telah diawasi oleh para rekan tim Huya yang diketuai oleh Panya. Tim Huya sendiri juga telah mempersiapkan jebakan buat tim Firhammer. Tim Firhammer yang menelusuri area dataran 0201 demi menyelamati para relawan. Mereka kembali menemukan perangkat ultrasonik yang berada di sekitar sana. Melihat itu tentu mereka semua harus lebih waspada lagi. Dengan perangkat ultrasonik juga yang berada di sekitar sana, tentu juga terdapat monster yang berkeliaran. Saat mereka terus menelusuri area di sana, tiba-tiba perangkat ultrasonik yang telah dipasang tim Huya aktif. Seketika para monster berdatangan mengepung mereka. Karena monster begitu banyak mereka hanya bisa melarikan diri. Di lain sisi terlihat juga ada tim Huya yang juga bersiap-siap melakukan rencana busuknya kepada tim Firhammer. Tim Firhammer yang terus menjauh dari para monster. Tiba-tiba mereka mendapatkan jalan buntu. Namun mereka berhasil menumbangkan beberapa monster dari menjatuhkan bangkai pesawat di sana. Di lain sisi kita diperlihatkan pada Susin yang berusaha menyelamati dirinya dari kejaran monster. Susin yang bersembunyi dari para monster. Ia pun memasang jebakan api agar terhindar dari monster. Namun monster lain pun mengepung dirinya. Untung saja pada saat itu Luo Feng datang dan menolong Susin. 这样根本没有机会搜救幸存者。 Para monster yang kembali bermunculan mereka semua pun melarikan diri. Di dalam pelarian mereka tim Huya kembali terus mengawasi mereka dari ketinggian. Karena para monster terusan mengejar, Kapten Gao Feng meminta rekan timnya untuk bersembunyi di dalam gedung terlebih dahulu. Soal monster yang mengejar ialah yang akan melawan. Tim Huya kembali terus mengawasi tim Firhammer. Di sini terlihat tim Huya juga memiliki 6 anggota. Di sana Kapten Gao Feng berhadapan langsung dengan monster tingkat jenderal tahap menengah. Tim Huya yang melihat, mereka juga sedikit memuji Kapten Gao Feng yang begitu kuat. Tentu mereka semua juga tidak boleh meremehkan kekuatan dari Kapten Gao Feng. Di sana Zhang Zehu juga ingin menyingkirkan Luo Feng. Sebab semakin hari kekuatan Luo Feng semakin kuat saja. Takutnya nanti Luo Feng hanya menjadi masalah bagi diri mereka di masa depan. Kembali pada mereka yang sudah sampai di dalam gedung untuk bersembunyi. Namun di dalam gedung juga terdapat banyak monster tingkat rendah yang menghadang mereka.
Di sana Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi berapa banyak para monster yang berada dalam gedung. Pada saat itu tiba-tiba Su Xin diserang oleh monster. Untung saja Luo Feng dengan kekuatan spiritualnya dapat mengalahkan monster itu. Namun dengan Luo Feng mengeluarkan kekuatan spiritualnya, ia hampir saja ketahuan bahwa dirinya merupakan seorang master spiritual. Tentu dengan itu seharusnya identitas Luo Feng sebagai master spiritual tidak boleh diberitahu ke siapapun. Takutnya ada yang tahu juga dapat membahayakan diri Luo Feng sendiri. Salah satunya juga karena seseorang master spiritual sendiri juga sangatlah langka di belahan dunia. Oleh sebab itu Luo Feng harus merahasiakannya. Mereka yang telah berhasil menghabisi para monster tingkat rendah. Xin kembali diperlihatkan pertarungan Kapten Guo Feng melawan monster tingkat jenderal. Tak disangka begitu mudahnya Kapten Guo Feng mengalahkan monster itu. Tim Huya yang sedari tadi mengawasi Kapten Guo Feng. Mereka juga kembali memuji Kapten Guo Feng yang dapat mengalahkan monster tingkat jenderal. Di sana tim Huya juga memiliki rencana akan memburu sebuah monster tua, dan akan menjadikan Kapten Guo Feng sebagai umpan untuk memancing monster tua itu. Kembali pada mereka yang mencari tempat aman untuk berlindung dari serangan monster. Terlihat di sana Su Xin yang dikejar oleh para monster tadi. Sedikit membuat dirinya kelelahan, Luo Feng yang melihat pun memberikan minuman. Luo Feng juga bertanya pada Su Xin mengapa ia bisa bergabung dalam tim relawan. Su Xin pun menjelaskan bahwa dirinya melakukan tugas untuk universitasnya, dengan mengumpulkan data lapangan. Itu semua dilakukan untuk penelitian vaksin virus R, yang dilakukan oleh dosennya. Luo Feng yang mendengar ia juga sedikit tidak terima bahwa tugas itu terlalu bahaya. Bahkan menyuruh Su Xin untuk mempercayai tugas itu pada seorang praktisi untuk menyelesaikannya. Namun tim relawan yang bertugas termasuk dosen Su Xin sendiri, mereka telah dihabisi oleh para monster, hanya menyisakan Su Xin seorang. Di sana wakil Kapten Chen Gu yang mendengar sedikit merasa ada yang janggal, merasa ada seseorang yang mengambil keuntungan dan menjadikan para relawan yang bertugas untuk memancing para monster. Mereka juga mengira bahwa seseorang itu sedang menunggu sosok monster tingkat tinggi yang akan muncul, dan menjadikan mereka semua sebagai umpan. Itu semua terbukti bahwa ada perangkat ultrasonik yang sudah diatur untuk memancing para monster. Kemungkinan tujuan dari seseorang itu ingin memancing monster yang berada di atas tingkat jenderal, yang tentu sangat kuat dan telah memiliki kecerdasan. Dengan semua analisis mereka akhirnya mengetahui bahwa tim Huya lah yang telah memiliki rencana kotor seperti itu untuk mencari keuntungan sendiri. Tim Huya yang dari tadi mengawasi pergerakan mereka. Terlihat di sana Zhang Zehu sangat menginginkan Luo Feng terbunuh di tangannya sendiri. Singkat cerita akhirnya kita tahu bahwa tim Huya sedang mengincar serigala bulan perak yang merupakan monster tingkat tinggi. Mereka semua pun sudah siap untuk melakukan rencana busuknya untuk memancing kedatangan serigala bulan perak, dan menjadikan tim Firhammer sebagai umpan. Tim Firhammer yang sudah berkumpul kembali, Kapten Guo Feng pun menyuruh mereka bergegas pergi. Walaupun ada tim Huya di balik penyerangan tim relawan, Kapten Guo hanya mengatakan bahwa misinya untuk menyelamati para relawan kali ini harus diutamakan terlebih dahulu, agar tidak ada lagi terjadi korban. Di lain sisi tim Huya yang memiliki kesempatan bagus, mereka pun memulai rencananya dengan mengaktifkan semua perangkat ultrasonik untuk memancing para monster datang. 队长，有伤亡是无谓的，但眼下还是以任务为目标已经锁定，随时。什么声音？ Tim Huya lagi dan lagi melakukan serangan yang dilakukan mereka pada tim Firhammer. Di sana sebuah peluru mengenai tangan dari wakil Chen Gu yang membuat satu tangannya terputus. Luo Feng yang menyaksikan hal itu, ia sangatlah marah dan kembali mengeluarkan kekuatan spiritualnya.
Mereka yang dikempur habis-habisan oleh tim Huya sampai tidak bisa memberikan perlawanan lagi, dan pada saat itu para monster pun berdatangan yang telah mengepung mereka. Namun saat itu juga film pun bersambung. Nah sekian dulu pada pembahasan kali ini. Jika kita lihat dari preview selanjutnya mereka semua berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melawan para monster di sana. Terlihat juga Luo Feng berhadapan langsung dengan monster tingkat tinggi serigala bulan perak. Oke, terima kasih bagi teman semua yang telah menonton pembahasan kali ini hingga akhir. Jika teman semua suka pembahasan kali ini silahkan klik subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya, agar teman semua tidak ketinggalan updatean video terbaru. Jika sudah kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.